Hello, my name is Dini Sukmadewi and I'm tutor for English and enjoy watching this video. Nah, saat ini kita akan masuk ke materi kelas 9. Nah, untuk kelas 9 mungkin kita sudah masuk ke materi tentang bagaimana cara mendongeng atau mendengarkan dongeng. Nih, semuanya pernah mendengarkan dongeng dalam bentuk bahasa Inggris? Dongeng atau fairy tale, apa sih fairy tale itu atau what is a fairy tale? A fractured fairy tale is a story that takes a familiar foretale and turns it upside down, making it funny and giving it a modern twist. Nah, dongeng ini sendiri adalah yang sering kita dengarkan atau pernah kita membaca dongeng di waktu kecil ataupun di saat sekarang ini. Element of a fractured fairy tale takes a familiar fairy tale and turn it upside down, include modern language and cutting that make happen today has a funny and different ending. Nah, untuk dongeng sendiri biasanya ini kan lebih familiar atau lebih terkenal ini dengan dongeng-dongeng yang endingnya ini bahagia atau endingnya ini menarik seperti itu. Why write a fractured fairy tale? The purpose of a fractured fairy tale is to entertain and engage audience with a fresh take on familiar story and can be a fun and creative way of storytelling. Nah, untuk kita mendongeng atau kita menulis cerita, ini kita harus tahu bagaimana cara menarik pembaca untuk membaca dongeng yang kita buat. Example of a simple fairy tale yaitu Cinderella. Mungkin semua para WB pasti pernah mendengar cerita tentang Cinderella. Nah, di dalam cerita Cinderella ini kan ada karakter baik, ada karakter jahat, ada karakter yang menyenangkan, ada karakter yang menjengkelkan. Mungkin semuanya pernah mendengar, pasti kan pernah mendengar atau pernah membaca tentang dongeng Cinderella. Nah, di cerita Cinderella ini kita ada beberapa point of view, yaitu retell the story from the perspective of a different character. For example, to tell the story, or for example, tell the story of Cinderella from the perspective of the stepsister. Jadi kita bisa melihat perbedaan karakteristik yang ada di cerita Cinderella ini. Kita bisa melihat dari cara pandang bacanya dari ceritanya sendiri, atau kita bisa melihat dari Cinderella-nya sendiri karakternya seperti apa, dan kita juga bisa melihat perspektifnya atau pandangannya dari ibu tirinya. Jadi kita bisa melihat berbagai macam karakteristik yang ada di cerita dongeng. Setting. Set the story in the current time period or location. Place the character in a different setting such as a modern day city or futuristic world. Jadi dongeng ini biasanya ini adalah dongeng-dongeng yang terjadi di masa lampau, dan perbedaan waktunya ini mungkin cukup lama dengan kita. Jadi ini entah memang benar adanya atau hanya karangan fiktif atau hanya hanyalan bagi penulisnya. Jadi untuk karakter tempat ataupun karakter orang-orang yang ada di dongeng ini adalah hayalan atau biasanya bikinan dari si penulis. Karakter di fairy tale atau di dongeng ini ada add new character to the story such as a talking animal or a magical creature. Jadi karakter ini biasanya di karakter baru atau di cerita dongeng ini biasanya ada kita menceritakan tentang baik itu binatang ataupun sihir. Jadi kan kalau misalkan di dongeng biasanya identik dengan sihir dan binatang ataupun
kerajaan. Nah, selain di fairy tale itu ada karakter, nih ini ada passive voice atau kalimat pasif. Yaitu passive voice is used when the focus of the sentence is on the object that is acted upon rather than on the person performing the action in a passive voice. Nah, dari passive voice ini kita bisa menggunakan kalimat subjek ditambah dengan kalimat are, I'm, was, where gitu, dan kata benda ketiga. Misalkan contohnya itu, misalkan kalimat aktifnya yaitu the friend saved a Cinderella. Nah, untuk kalimat pasifnya itu kita bisa menggunakan kalimat Cinderella saved by friends. Jadi bisa menggunakan kata benda ketiga. Nah, ini ada beberapa contoh untuk kalimat passive voice in fairy tales. Nih, aktifnya, misalkan contoh kalimat aktifnya ini seperti the evil stepmother locked Cinderella in the room. Nah, untuk pasifnya, ini Cinderella was locked in the room by the evil stepmother. Nah, jadi untuk pasif ini menggunakan subjek ditambah dengan was dan ditambah dengan kata kerja atau kata benda ketiga. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini dengan seksama. Thank you, give the story a new ending that is similar to the original ending. Jadi semoga materi tentang dongeng ini bisa menambah wawasan atau menambah keingintahuan. Jadi untuk belajar bahasa Inggris ini tidak harus dengan membaca buku, tapi bisa membaca dongeng dengan berbahasa Inggris ataupun mendengarkan lagu dengan berbahasa Inggris. Okay, thank you for watching this video, and to all students, don't forget to complete assessment, and I hope you get a good grades and stay healthy, and see you, bye bye.